Kamandano, sekarang bukan cuma kamu yang punya ilmu kanuragan, tetapi sambutlah kedatangan pendekar syair berdarah. Mayapada, aku datang. Akan kulumuri wajahmu dengan darah. Akan aku tantang kekejamanmu dengan 2 cakarku. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Pada akhirnya, saat yang kita tunggu mulai nampak. Setelah diguncang oleh pemberontakan Ranggalawe, sahabatnya sendiri, sekarang Sang Ramawijaya terpaksa harus membunuh pengikutnya yang paling setia, Lembu Sora. Apa untungnya buat kita, Kakang? Sambi, setiap ada pemberontakan, berarti ada ketidakpuasan. Dan pada setiap penumpasan, pasti akan diikuti oleh dendam. Kemudian, kita akan bermain dalam dendam mereka. Tentu. Aku tidak pernah rela melihat Trahjenggala kembali bangkit. Mereka selalu memusuhi guruku. Paling tidak, kita wajib merongrong kekuasaan negeri baru itu. Agar selalu resah. Apa untungnya buat kita? Kita sudah terlalu lama menjadi sampah di tempat seperti ini. Kita seperti tikus yang ketakutan. Padahal kita ini sepasang pendekar yang sangat disegani. Itulah persoalannya. Kita harus secepatnya mengembalikan kebesaran nama kita. Tentu tidak dengan melanglang bumi dan mengalahkan semua pendekar yang kita jumpai seperti dulu lagi. Itu ketinggalan zaman. Itu masa lalu yang harus kita lupakan. Dulu ada orang semacam Patih Kebo Mundarang yang bisa melambungkan nama kita, yang membuat kita sangat disegani. Di Kediri sampai Singosari. Lalu sekarang ini siapa, Kakang? Kita sendiri yang harus mengangkat derajat kita. Sudah lama tongkat pencabut roh ini tidak mengambil kurban. Kakang belum menjelaskan. Bagaimana kita bermain di dalam dendam mereka? Kita harus segera bergerak, Nyai Dewi. Kita cari tahu siapa saja anak buah Ranggalawe yang terpaksa harus melarikan diri dari Tuban. Kalau perlu, kita dekati Adipati Arya Wiraraja yang kabarnya sekarang berbagi kekuasaan dengan Sang Ramawijaya. Kata orang, dia mendapatkan daerah Lumajang. Aku lebih tertarik dengan anak buah Ranggalawe, Kakang.
Karena Arya Wiraraja adalah orang yang sangat setia pada janji. Ingat, dialah orang yang sebenarnya memberikan jalan kepada Sanggrama Wijaya untuk merebut kembali kekuasaan dari Prabu Jayakatwang, yang akhirnya menyengsarakan kita. Aku juga tidak suka dengan Adipati Sumenep itu. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk keluar dari persembunyian kita. Kita kembali menjadi Raja Wali yang terbang bebas mencari mangsa. Adi Resapati, sebaiknya kita bermalam di sini. Apa tidak ada desa yang dekat dari tempat ini? Saya kira itu lebih aman untuk keselamatan kita. Saya tidak yakin ada desa di sekitar sini. Tapi saya yakin daerah kekuasaan Majapahit aman dari gerombolan begal. Kalau begitu, siapkan perkemahan. Hop! Kita istirahat di sini. Dirikan kemah dan dapur umum. Gilirkan penjagaan. Bagaimanapun kita harus tetap waspada. Siapkan senjata kalian di tempat yang mudah dijangkau. Cepat, sebelum gelap, semua harus sudah selesai. Baik, Gusti. Tentang dugaan Kakang Ranggalawe, hampir semuanya benar. Sesudah Lembu Sora memberontak, entah siapa lagi yang akan menyusul. Benar-benar lupa daratan. Tapi Sang Prabu juga telah mengampuni Dewi Martaraga dan Tirtawati. Bahkan Gusti Kuda Anjampiani, putra Kakang Ranggalawe, diberi tanah perdikan di dekat Tuban. Itu siasat, supaya keturunan Ranggalawe tidak menaruh dendam. Ada apa, Ribung? Rombongan saudagar melintasi hutan kidul. Mereka membawa upeti. Berapa orang? Kurang lebih 20 orang. Mereka bersenjata. Pakaian mereka? 2 orang pimpinannya, seperti para temenggung. Artinya mereka bukan pedagang, Ribung. Kalau saudagar, paling banter mereka membawa pendekar bayaran. Mungkin mereka rombongan dari Lasem. Atau dari Boja. Yang mau mengirim upeti ke kota raja. Bagaimana? Kita harus hidup. Untuk itu, kita harus terus-menerus menambah bahan makanan. Juga kita perlu pakaian. Sudah lebih dari 3 tahun kita hidup seperti binatang. Yang hanya menyantap ayapan. Kita akan jadi perampok, Jarawaha. Iya, kita sangat kepepet. Saudara-saudaraku, untuk mempertahankan hidup, kita akan melakukan penyergapan pada rombongan yang kemungkinan membawa upeti buat musuh kita. Kalian siap? Siap! Kalau begitu, siapkan perlengkapan kalian. Begitu gelap, kita berangkat. Perkuat penjagaan di sekitar gerobak ini. Perasaan saya agak kurang enak. Kata orang, Majapahit itu cantik-cantik dan penurut. Kalau saya punya uang, Tapi, kalau utusan macam Kakang, pasti ada jalannya, Kang. tergantung jumlah upeti yang dibawa. Kalau daerah kecil, dengan upeti ala kadarnya, ya sambutannya biasa-biasa saja. Banyak yang ngomong kalau Rakrian Kanuruhan Majapahit itu orangnya rata-rata mata duitan. Gila harta. Bagaimana Jarawaha? Sudah terkurung. Usahakan. Jangan terlalu banyak korban. Ingat, kita bukan perampok. Kita hanya butuh barang jarahan untuk menyambung hidup. Apa bedanya? Kita sudah tidak memiliki masa depan. Adalah bodoh kalau kita mimpi untuk bisa bangkit dan mengalahkan kekuatan Majapahit. Kita akan selalu melakukan pencegatan untuk bisa hidup. Lalu apa bedanya dengan perampok? Hanya ada 2 pilihan, Glatik.
Kita jadi rampok untuk bisa hidup atau kita menyerah ke Majapahit untuk menerima hukuman, mungkin hukuman mati. Bangun pendekar. Akulah lawanmu yang sepadan. Hati-hati Resapati. Kelihatannya pendekar bugil itu cukup tangguh. Jangan gentar. Kita lawan mereka, apapun yang terjadi. Kalau sampai kita kalah, kamu harus segera lari ke Majapahit. Laporkan semua kejadian ini. Iya, baik. Biar aku yang menyelesaikannya, Kakak. Resapati, lari! Ayo cepat lari! Tunggu. Tidak usah dikejar. Siapa kalian? Berani memerintah kami? Siapa? Itu tidak penting. Yang jelas kita mempunyai kepentingan yang sama. Apa maksudmu? Bukan hanya kalian yang membutuhkan harta jarahan ini. Kami juga. Saya tidak suka cara kalian. Dan jangan salah, kami bukan rampok. Kami pejuang-pejuang Tuban. Oh, rupanya kalian anak buah Ranggalawe. Aku bisa mengerti kenapa kalian begitu dendam terhadap sekutu-sekutu Majapahit. Siapa sebenarnya Kisanak? Orang yang sangat menaruh dendam kepada semua orang Majapahit. Bagaimana kalau kita bergabung? Kalian semua menjadi anak buahku. Kurang ajar. Siapa yang sudi jadi anak buah kalian? Kalau mau, kalianlah yang jadi anak buahku. Tidak mungkin, Kisanak. Dari segi apapun, kalian hanya pantas menjadi anak buah kami. Ilmu silat kalian masih cetek, apalagi pengetahuan kalian. Hanya sampai sebatas Tuban. Kurang ajar. Sebenarnya kami tidak terlalu membutuhkan kalian. Karena sebenarnya kurang menguntungkan. Tapi, sebagai manusia yang memiliki kesamaan perasaan, kami berikan kesempatan pada kalian untuk dapat bergabung bersama kami. Melampiaskan dendam kalian pada orang-orang Majapahit yang menyebalkan itu. Bagaimana? Atau kalian semua akan kami habiskan. Terus terang, kami tidak suka ada pesaing. Dan itu tidak sulit bagi kami. Seperti ini misalnya. Kisanak siapa? Kenapa lari ketakutan? Apa saya ada di daerah Majapahit? Kisanak sudah berada di Majapahit. Cepat bawa saya ke tempat Rakrian Kanuruhan. Saya utusan dari Lasem. Semua rombongan saya habis dirampok di hutan selatan daerah Tuban. Lebih baik Kisanak istirahat dulu. Kebetulan besok hari penghadapan. Kalau kalian benar-benar memiliki kesamaan tujuan dengan kami, yaitu menggerogoti kekuatan Majapahit, maka langkah awal yang baru kita lakukan tadi malam masih jauh dari tujuan. Kita harus banyak lagi menghimpun anggota. Maaf, Empu. Saya kira sangat tidak mungkin bisa kita lakukan.
alasan apa yang bisa menarik mereka menjadi anggota gerakan kita? Sedangkan semua penduduk merasakan keadilan dan kemakmuran dalam pemerintahan Sang Prabu Majapahit. Itu pertanda bahwa kamu cuma seekor katak yang sibuk bernyanyi di dalam tempurung. Kalian tidak pernah mencoba untuk mengetahui bahwa ada sekelompok manusia yang hancur oleh kemegahan Majapahit. Terus terang, kami tidak mengerti apa yang Empu maksudkan. Apa kamu pikir para kerabat prajurit Kediri dan daerah-daerah kecil bawahannya yang hancur dibantai oleh prajurit Majapahit pada waktu pertempuran dahulu tidak ada yang sakit hati? Seperti juga keluarga kalian. Keluarga Ranggalawe. Dan siapa tahu juga keluarga Arya Wiraraja. Pernah kalian pikirkan itu? Dendam dan sakit hati tidak akan pernah bisa dibasuh oleh kemakmuran. Dia akan tetap tinggal dalam sanubari. Rencanaku, untuk sementara, kita akan tetap tinggal di sini, jadi rampok. Sambil menghimpun kekuatan baru. Perintahkan kepada beberapa anak buahmu untuk mencari orang-orang seperti yang kumaksud. Baik, Empu. Tidak masuk akal. Tiba-tiba di daerahku ada kawanan perampok. Ini tanggung jawab Rakryan Tumenggung. Kakang Wahana, bagaimana pengamananmu? Yang paling menakutkan, 2 orang yang datang terakhir, Gusti. Dia berbadan pendek, dengan senjata tongkat. Dan seorang lagi yang membunuh Suropati, seorang pendekar wanita. Jangan-jangan Potong Bajil dan Dewi Sambi. Ampun, Gusti Prabu. Ini laporan pertama tentang adanya begal di negeri kita, Gusti. Sudah lama hamba membentuk pasukan peronda di setiap daerah, termasuk daerah Tuban dan sekitar Gunung Lamongan. Tapi selama ini, tidak ada keluhan tentang perampok. Hamba curiga, ini gerakan baru. Kirimkan segera pasukan ke sana. Saya tidak mau ada sedikit pun keresahan di negeri ini. Baik, Gusti Prabu. Kalian tahu, bahaya sebuah negara kalau keamanan dan ketentraman rakyatnya terganggu. Keresahan. Dan keresahan rakyat yang menyebabkan mereka meragukan kemampuan rajanya untuk memberikan perlindungan dan ketentraman pada mereka. Apalagi kalau pengaconya itu bukan perampok biasa, bukan penjahat biasa, tapi pengacau yang memang sengaja ingin melihat keruntuhan negeri ini. Ampun, Gusti Prabu. Semua titah Gusti akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hamba mohon perkenan Gusti untuk secepatnya menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh senopati dan Tumenggung Majapahit yang akan hamba pimpin bersama Rakyat Tumenggung dan Rakyat Rangga. Itu memang tugasmu, Kakang Patih. Saya ingin agar pengacau-pengacau itu segera diringkus secepat mungkin. Baik, Gusti Prabu. Bagaimana kalau kita bergerak sendiri ke Gunung Lamongan? Saya yakin pasti mereka kelompok Tong Bajil dan Dewi Sambi. Jangan, Kakang. Kelihatannya Gusti Prabu menaruh perhatian khusus dalam masalah ini. Kita harus mampu meyakinkan rakyat Tumenggung agar diberi tugas khusus. Apa mungkin Empu Wahana tahu bahwa saya sangat dekat dengan Paman Lembusora? Pada akhirnya mereka sangat menyesal dengan tewasnya Paman Lembusora. Mudah-mudahan begitu. Saya setuju dengan pendapat Arya Kamandano untuk mengirimkan Telik Sandi lebih dulu sebelum mengirim pasukan. Kenapa tidak langsung menyerbu mereka dan menghabisi sekalian? Resapati bisa menunjukkan sarang mereka. Paling tidak tempat di mana rombongan itu dirampok. Jangan gerusa-gerusu Wahana. Kita harus berpikir lebih jernih dan tidak menggampangkan. Saya tahu, kalau Gusti Prabu memerintah, selalu mendesak. Tetapi kita tidak boleh gugup sampai harus melupakan kewaspadaan.
Sebab kalau dugaan Kamandanu itu benar, bahwa pimpinan mereka adalah Mpu Tong Bajil, maka sangat jelas mereka memiliki maksud lain. Bukan hanya sekedar merampok. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Saya cenderung setuju dengan pendapat Gusti Prabu. Bahwa mungkin ada kesengajaan kelompok tertentu untuk menciptakan keresahan di Majapahit. Dan kalau memang ini yang terjadi, maka perampok di Gunung Lamongan mungkin hanya sebagian kecil saja dari rencana gerakan besar mereka. Untuk menghadapi gerakan seperti itu, lebih baik kalau kita mengirimkan Telik Sandi yang merangkap juga sebagai pembasmi. Maksud saya, seorang Telik Sandi tapi memiliki ilmu kanuragan. Kalau Gusti Pati dan Gusti Rakyat Tumenggung percaya, saya dan Arya Kamandanu bersedia menerima tugas itu. Sebab, kalau pendekar cebol itu benar-benar Tong Bajil, maka bukan tugas ringan untuk menumpas mereka. Orang itu memang licik. Dia juga salah seorang yang menyebabkan runtuhnya Singosari. Dan kalau tidak salah, dulu dia juga memakai cara yang sama. Mereka meresahkan rakyat Singosari yang berada di Jasun Mungkal, yang kemudian menyebar semakin luas. Bagaimana Tumenggung? Mungkin apa yang ditawarkan Sakauni dan Kamandanu cukup baik. Yang penting, apapun yang dilakukan oleh Kamandanu dan Sakawuni harus selalu dilaporkan ke Majapahit. Ini tugas sebagai prajurit Majapahit, bukan sebagai pendekar yang bisa berbuat seenaknya. Bagaimana? Kalau kalian setuju, saya izinkan berangkat. Kami hanya mengusulkan, Gusti Tumenggung. Kalau Tuan punya tenaga yang handal, silakan. Yang kubicarakan, masalah kepatuhan, Wuni. Apa begitu bejatnya kaum pendekar dalam masalah kepatuhan? Apa sudah seperti binatangkah perilaku pendekar sampai Gusti Tumenggung begitu cemas? Maksud saya, kalian harus cepat melapor ke Majapahit. Apapun yang kalian temukan, kalau bisa secepatnya. Muram. Selaksa geram mendekam dalam kepalaku. Amarah. Karena selalu kalah dan dikalahkan oleh kekuasaan tangan-tangan nasib yang mencengkeram masa depanku. Kau hancurkan semua mimpi-mimpiku dengan kekuatanmu tanpa batas. Kau umbar kekuasaanmu untuk beribasku dengan berbagai dalih. Oh, Pukulun! Jumawa kau! Dengan pisau hukummu yang tidak bisa ditawar. Bumi sudah seperti hamparan beribu bangkai. Busuk! Hah! Menyengat menembus langit. Awan-awan menyingkir. Para dewa menutup hidung sambil berlari. Sembunyi di bawah kasur bidadari. Bertabur bunga dan minyak kesturi. Ada yang datang. Mereka bersenjata lengkap. Pasukan Majapahit? Saya tidak tahu. Bangunkan yang lain, saya mau laporan. Jangan suka gerabak-gerubuk. Sedikit-sedikit bingung. Ada apa? Menurut penjaga, ada pasukan yang datang, Empu. Lalu, kenapa harus bingung? Ambil senjata kalian. Siap. Kalau musuh kamu lawan. Kalau kawan, kamu sambut. Gampang. Sudah, sana. Ayo semua siaga! Kakang Bajil! Kakang Bajil! Saya Garangan!
Aku mau ketemu Kakang Bajil. Garangan. Dari bau mulutmu aku tahu kau yang datang. Ayo. Dari mana kalian tahu aku di sini? Beberapa orang anggota rombongan dari Lasem yang Kakang rampok ketemu kami. Dia minta tolong. Katanya habis dirampok di sini. Terus? Aku tanya, perampok seperti apa? Terus? Dia jawab, pimpinannya pendek, tapi kejam sekali. Hampir semua anggota rombongan habis dibantai. Katanya, siapa lagi orang pendek berhati kejam kalau bukan Kakang? Terus? Aku mereka. Terus kemari. Aku kangen sama sampean, Kakang. Kakang. Hai, kalian dengar semua. Rombongan yang tadi datang dan membuat kalian morat-marit kebingungan adalah rombongan sahabatku. Dia ini namanya Garangan. Dia dengan rombongannya akan bergabung dengan kita semua. Masih jauh Gunung Lamongan dari sini, Kakak? Kalau melihat perbukitan kapur di sebelah utara dan mulai banyaknya pohon-pohon jati, kita sudah mulai memasuki daerah itu. Selama ini kami terpaksa selalu berpindah-pindah tempat untuk mempertahankan hidup. Kadang-kadang kami merampok desa-desa kecil. Kamu pernah lewat Jasun Wungkal? Daerah kita sudah dikuasai oleh orangnya Sanggrama Wijaya. Tidak ada harapan kita bisa balik ke sana. Kakang masih mau melawan mereka? Harus. Kami melihat persatuan anak buah Sanggrama Wijaya mulai rapuh. Mereka mulai bentrok dengan sesamanya. Ronggolawe memberontak, tapi sudah berhasil ditumpas. Aku dengar kabar terakhir. Lembu Sora pun juga memberontak. Tapi dia dapat ditewaskan. Ini pertanda baik buat kita untuk mulai bergerak. Jadi, orang-orang itu bekas anak buah Ranggalawe? Iya. Mereka merupakan modal utama perjuangan kita. Dan syukur, kau dapat menemukan persembunyianku. Kadang-kadang kebetulan masih mau juga berpihak pada kita. Tapi Kakang, buat siapa sebenarnya kita berjuang? Semua pewaris Tradaha sudah sirna. Kita berjuang untuk kita sendiri. Sanggrama Wijaya boleh saja menguasai Majapahit dan Kediri. Tapi di luar itu, milik kita. Kita dirikan kekuatan yang sama di negeri ini seperti duri dalam daging. Oh, Kakang mau jadi raja? Ya, raja begal dan rampok yang disegani. Sehingga Sang Prabu pun harus menyembah kepadaku sebelum disembah oleh rakyatnya. Ternyata kita ketemu lagi, anak muda. Rupanya Dewata sengaja mengirimkan pedang itu untukku. Jangan mimpi, Tong Bajil. Hari ini barangkali akan menjadi hari naas bagimu. Di sini kita akan tentukan siapa yang lebih pantas memiliki pedang itu. Dan kau tidak akan kubiarkan lolos lagi, Sakawuni. Aku sudah bersumpah untuk menangkal kepala pengkhianat. Dari dulu, kesenanganmu hanya mengumbar mulut, Bajil. Lakukanlah kalau kau mampu. Tidak lama lagi, perempuan Bilal. Serahkan pedang itu. Aku janji nyawamu tak akan kusik. Bila kau serahkan pedang secara baik-baik. Baik.
Celaka, pedang ini mulai menyedot seluruh tenagaku. Mungkin aku sudah tidak bisa bertahan satu jurus lagi. Darahku api. Keringatku api. Nafasku api. Semua keringatku api. Api gunung. Api langit. Api perut bumi. Kupanggil semua kekuatanku dengan mantraku ke dalam tanganku. Segoro Geni! Kakak. Sekarang saatnya kau harus merasakan kehebatan pedangmu sendiri, anak muda. Serakah membuat manusia rakus seperti sapi. Dia selalu lapar meski perutnya sudah dipenuhi rumput. Dan seluruh gerahamnya hampir rontok memamah piang. Sapi-sapi mengajar anak sapi untuk terus merasa lapar. Rumput-rumput membisiki tetangganya untuk terus tumbuh tanpa putus asa. Diam! Sairmu lebih butuh dari pakaian dan rambutmu. Tanpa kendali air liurnya mengucur setiap melihat padang-padang rumput hijau royo-royo. Ingin rasanya dia telan seluruh lapangan ke dalam perutnya. Kurang ajar! Rupanya kamu bukan sembarangan, Kisanak. Kamu mau pamer kepandaian di depan Tong Bajil? Baik. Darahku api. Keringatku api. Nafasku api. Semua keringatku api. Api gunung. Api gundul. Daya mantra Api gunung. menyiram manusia dengan darah dan lupa. Kurang ajar. Dia mengacaukan isi otakku. Lebih baik tidak usah kuladeni. Lain waktu kau akan kulibas di butut. Tong Bajil, ternyata nyalimu kerdil seperti tubuhmu. Cukup sudah kesabaranku. Suami berhati semacam kau harus dibalas. Bagus. Bagus. Ayo. Sudah cukup.
Masa lalu adalah tumpukan luka. Masa lalu menyimpan sepenggal suka dan nesanapa. Duh dewa, kenapa semua bayang menjadi siksa? Kenapa setiap langkahku mengundang duka? Anak durhaka! Langkai dulu mayat kami. Orang ini dalam lindungan pemerintahan Kediri. Persan dengan kalian. Minggir! Serang! Kakang Kamandanu. Jangan bergerak dulu, Kakang. Luka di dada Kakang cukup parah. Mudah-mudahan obat yang dikasih ibu bisa untuk mengobatimu. Kurang ajar kau baca. Untung tidak mengarah ke jantung. Kulit Kakang gosong. Aji Skoro Geni. Sekujur tubuh saya panas sekali. Saya tidak tahan, Buni. Saya tidak tahan. Minum, Kakang. Pedangku. Mana pedangku? Di bawah lari Tong Bajil, Kakang. Sambi! 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 Lihat apa yang kudapat. Rupanya pendekar itu dikirim kemari untuk menumpas kita, Kakang. Tidak usah khawatir, Nyai. Dia sudah kukirim ke neraka dengan ajian Segoro Geniku. Tapi mana tongkatmu, Kakang? Hancur oleh pedang ini. Tapi tidak apa-apa, Nyai. Rupanya pedang hebat ini tidak mau ada saingan. Dia baru mau jadi milikku apabila tidak ada tongkat pencabut roh. Kenapa? Bagaimanapun, tongkat pencabut roh itu sudah menyatu dengan jiwa Kakang.
Sudah tidak bisa dihitung lagi musuh yang tewas di ujung tongkat itu. Tapi Sambi, dengan pedang ini, seluruh isi jagat ini akan kutaklukkan. Akan kulibas semua Narpati dan Senopati Majapahit. Dia datang sendirian, Kakang. Tidak. Sakawuni bersamanya. Tadinya keduanya mau kuhabisi. Tapi tiba-tiba muncul pendekar aneh. Yang memiliki ajian yang juga aneh. Syair yang dia baca mampu merusak dan mengacaukan pikiranku. Aku jadi bingung. Tiba-tiba, aku sudah berada di hutan ini. Apakah Kakang tidak curiga bahwa mereka dikirim Majapahit untuk menumpas kita? Aku tidak peduli. Bahkan sekarang, aku sangat ingin mencoba kehebatan pedang ini. Kau lupa padaku, Kamandanu? Saya pernah dengar suara itu. Sering. Sangat sering. Barangkali 6-7 tahun yang lalu. Lupa ya? Tapi yang terakhir kira-kira 4 tahun yang lalu di Tuban. Wirot. Kamandanu. Ternyata kau juga ada di sini.
Iya, aku mimpi ketemu guru. Beliau menyuruhku menjaga gua jamur ini. Katanya ada mutiara yang tersimpan di sini. Mutiara? Iya. Tapi sebelum guru bilang, aku sudah terbangun. Lah kamu sendiri? Aku dengar kamu katanya sudah enak. Menjadi penggawa di Majapahit. Ceritanya panjang, Wirot. Dadamu kenapa? Ini salah satu sebab kenapa saya datang kemari. Saya dikalahkan oleh pendekar Empu Tong Bajil. Dia memiliki aji segoro geni. Ini ciri-ciri murid durhaka. Kalau lagi senang, lupa sama guru. Tapi kalau susah saja. Aku letih sekali, Wirot. Apa dipijet? Ternyata kamu masih ingat, Wirot. Aku sangat sedih mendengar cerita tentang keluargamu, Kamandanu. Dari siapa kamu dengar? Kisar Pak Kentrung. Dia melihat bagaimana rumah ayahmu dibakar oleh orang-orang Kediri. Dan ayahmu tewas. Kakang Dipangga tega mengkhianati keluarganya sendiri. Bagaimanapun juga, ayahmu adalah adik seperguruan guru kita. Paling tidak, kalau ada permasalahan apa, saya masih bisa minta nasihat beliau. Guru. Kamandanu. Kamandanu. Guru, saya dengar suaramu. Aku di sini, Kamandanu. Maafkan saya, Guru. Pedang pusaka naga puspa yang Guru titipkan kepada pendekar lo telah direbut orang. Tidak apa. Apakah tidak berbahaya kalau pedang pusaka itu dipegang oleh pendekar yang jahat? Seperti Empu Tong Bajil, Guru. Tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan pedang pusaka itu. Kalau dia tidak menguasai jurus ilmu naga puspa tingkat kelima. Kalau begitu pun saya tidak mampu? Bukankah Guru hanya mengajari saya sampai tingkat kedua? Ya, karena kamu tidak sungguh-sungguh mempelajari jurus itu. Kamu lebih suka keluyuran. Maafkan saya, Guru. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan untuk mengambil kembali pusaka buatan Guru? Aku akan meninggalkan mutiara ilmu. Yang harus kalian pecahkan sendiri. Rahasianya. Di mana mutiara itu, Guru? Guru. 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 Kamandanu, bangun, bangun. Mana Guru? Mana Guru? Guru siapa? Kamu itu melindur. Aku mimpi bertemu Guru, Wirot. Beliau mengatakan padaku tentang mutiara. Mutiara ilmu. Beliau menyuruh aku untuk mempelajari mutiara ilmu tersebut. Walah, ilmu apa lagi? Yang dulu saja saya udah nggak sanggup ya. Wirot, aku yakin mutiara itu menyimpan sisa dari jurus naga puspa yang belum selesai aku pelajari. Naga puspa? Ya, aku tidak sanggup berlatih ilmu itu. Baru tingkat pertama, napasku hampir pedot.
Kamandanu. Cari apa Kamandanu? Seluruh gua ini sudah aku ubek-ubek. Nih lihat, aku bawakan burung kesukaanmu. Kalau kamu sebagai guru, kira-kira di mana kamu taruh mutiara-mutiara itu? Kamu pikir aku belum berpikir seperti itu? Kamandanu, kalau soal mencari, Wirot ahlinya. Aku paling sering mencuri lauk yang Biung sembunyikan. Karena aku memakai ilmu itu. Kalau aku jadi Biung, lauk itu akan kusembunyikan di sini. Tapi karena itu juga yang menyebabkan aku dititipkan sama guru. Aku pernah mendengar pengalaman dari seorang raja maling. Suatu kali dia tidak mendapatkan apa-apa dalam pencuriannya di rumah orang kaya. Padahal dia sudah mencarinya di tempat-tempat yang paling sulit dan paling tersembunyi. Terus? Kamandanu, kamu, itu tempat suci guru. Nanti kualat kamu. Carilah barang di tempat di mana orang lain sama sekali tidak menduga. Wirot, coba dengar. Mana mutiaranya? Ini mutiaranya. Mana? Lihat, Wirot. Menurut kamu, ini gambar apa? Gambar naga bumi. Tapi mana mutiaranya? Inilah mutiara ilmu yang diberikan guru kepada kita. Aku yakin, ini sebuah rahasia dari jurus naga puspa. Lihat puspa yang ada di samping. Coba kamu baca tulisan di bawah ini. Cakar Nogo Ginurat Papat Hanawut Angkoso. Apa artinya? Lunggah Kapulungan. Apa maksud tulisan ini? Apa tadi bunyinya? Lunggah Kapulungan. Kamu tahu arti tulisan ini, Wirot? Sebentar. Saya pernah mendengar kata-kata itu. Kalau Kapulungan itu nama sungai yang ada di barat. Kalau Lunggah, aku lali kok, aduh, aku lupa.
Ya, itu mirip sebuah jurus. Kamandanu, coba mainkan jurus naga puspa, lalu sambungkan dengan bentuk itu. Wah, bentuknya sama Kamandanu. Hebat kamu. Itu cuma bentuk jurus. Tapi bagaimana jalannya? Apa saja bentuk pukulan dan tangkisan yang ada di dalamnya? Kita tidak pernah tahu. Mungkin benar katamu, bahwa mutiara ini berisi lanjutan dari jurus naga puspa yang sudah kita pelajari. Tapi bagaimana caranya mengurai gambar dan tulisan yang sulit dimengerti itu? Ini yang membuat aku bingung. Guru. Jadi orang kok senangnya bikin teka-teki. Kalau sampai besok, Kamandanu dan Sakauni tidak datang, kita akan langsung menyerbu perampok itu. Dari dulu, aku tidak pernah suka bekerja sama dengan bekas pendekar. Untung dia datang. Silakan. Bagaimana beritanya, Wuni? Kekuatan mereka lebih dari 300 orang. Yang kami curigai ternyata benar. Pimpinannya bernama Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Kedua pendekar itu tidak boleh dipandang enteng. Cukup laporan tempat dan kekuatan mereka saja, Sakawuni. Saya tidak butuh penilaian. Mana Arya Kamandanu? Dia terluka sewaktu bentrok dengan Empu Tong Bajil. Saya tanya, di mana Kamandanu sekarang? Jangan kasar padaku, Rake. Aku bukan budak Tuan. Aku bukan bawahan Tuan. Dan aku melakukan tugas ini atas persetujuan Patih Nambi. Kenapa Tuan memperlakukan saya seolah-olah kami mendapat keuntungan dari tugas ini? Saya peringatkan sekali lagi, Tuan. Pendekar pendek yang bernama Empu Tong Bajil itu sangat berbahaya. Juga Dewi Sambi. Saya mohon pamit.